Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afifa, kelas 5 PAIE dengan NIM 22810101444. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Jadi, behavioristik ini menekankan stimulus dan juga respon. Guru ini menciptakan lingkungan pembelajaran dengan seperti pemberian penguatan atau juga hukuman. Contohnya yaitu ketika si anak ini sangat sekali aktif dalam diskusi kelas, hendaknya kita sebagai pendidik ini yaitu memberikan sebuah pujian. Atau ketika anak ini menjawab dengan benar ketika kita melakukan diskusi di kelas, maka kita bisa memberikan sebuah pujian agar memberi penguatan yang positif terhadap peserta didik. Nah, contoh punishment-nya yaitu ketika si anak ini melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah, maka kita sebagai pendidik hendaknya memberikan punishment kepada peserta didik. Yang kedua yaitu peran skemata dalam proses belajar kognitif. Skemata ini yaitu kerangka berpikir atau konsep yang dimiliki seseorang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam pembelajaran juga, skemata ini bisa membantu siswa untuk memahami informasi baru dengan menghubungkan pada pengetahuan informasi sebelumnya. Contohnya, ketika misalkan siswa ini belajar tentang sebuah bunga, maka siswa yang pernah melihat bunga mawar akan lebih mudah memahami konsep bunga lainnya, seperti bunga anggrek, bunga tulip, bunga melati, atau bunga-bunga lainnya. Kemudian, peran motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang pertama yaitu peran motivasi intrinsik, yaitu dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan juga berkelanjutan, sehingga siswa ini lebih kreatif dan juga berpikir kritis karena mereka juga berperilaku seperti itu karena atas kemauan dirinya sendiri. Kemudian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Kemudian, peran motivasi ekstrinsik yaitu dapat memberikan dorongan awal untuk siswa yang kurang tertarik dalam belajar, sehingga siswa ini dapat rajin lagi untuk belajarnya dan dapat membantu menciptakan disiplin dalam belajar melalui penghargaan atau konsekuensi seperti memuji ketika ia berperilaku baik dan memberi punishment ketika ia melakukan kesalahan. Juga dapat membantu siswa ini untuk mencapai target belajar dalam jangka yang pendek. Dalam analisis kasus, ketika siswa mengalami kesulitan memahami konsep karena tidak memiliki pengalaman belajar sebelumnya. Nah, ini dapat terjadi karena siswa ini tidak memiliki skemata yang relevan. Sehingga guru ini bisa melakukan perkenalan konsep secara konkret, misalnya dalam pembelajaran ini menggunakan gambar atau juga video. Kemudian ketika dalam pembelajaran, pendidik ini dapat memberikan pengalaman langsung melalui praktik atau juga stimulasi dan menghubungkan konsep baru dengan hal-hal yang familiar bagi siswa seperti cerita sehari-hari atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pembelajaran yang efektif berdasarkan teori psikologi belajar. Yang pertama yaitu teori behavioristik dengan menggunakan penguatan positif untuk meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitif, ajak siswa untuk membuat peta konsep atau mengorganisasikan informasi. Yang ketiga yaitu menggunakan teori konstruktivis, seperti pendidik dapat mendorong peserta didik agar belajar melalui proyek kolaboratif dan eksplorasi mandiri. Yang terakhir yaitu teori humanistik dengan fokus pada kebutuhan dan minat siswa untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, karena dari pembelajaran tersebut si siswa ini memiliki minat dan bakat dalam pembelajaran tersebut.